Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan kelas 1 ATMK dengan saya Melanie Zaki Ananda dengan NIM 2413444016. Dan saya Nabila Aisyah Ramadhani dengan NIM 2413444023. Dan saya Syarul Ramdhani Mahfuz dengan NIM 2413444029. Dan saya Azlan Abdurrahman dengan NIM 2413444006. Baik, tujuan dari presentasi ini kami akan mempresentasikan mengenai diskusi kami mengenai pertanyaan tentang identitas primordial dan identitas nasional. Oke, soal pertama yaitu apakah yang dimaksud identitas primordial? Apa bedanya dengan identitas nasional? Jawaban kami adalah identitas primordial adalah jati diri yang melekat sejak lahir. Sedangkan identitas nasional adalah identitas yang dimiliki oleh suatu bangsa. Ini identitas primordial itu sendiri yaitu identitas yang melekat sejak lahir seperti suku, ras, agama, dan daerah. Lalu ada pandangan yang hidup didasarkan pada ikatan kekerabatan, kesamaan tradisi dan nilai-nilai budaya. Lalu ada ikatan utama seseorang dalam kehidupan sosial dan juga loyalitas yang tinggi terhadap kelompok. Sedangkan identitas nasional yaitu identitas yang dimiliki oleh satu bangsa. Identitas yang terbentuk dari berbagai faktor seperti primordial, sakral, tokoh, sejarah, dan lain-lain. Identitas yang memiliki fundamental, instrumental, dan alamiah. Dan juga identitas yang ditandai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Lalu selanjutnya yaitu soal nomor 2 atau bagian B akan dijawab oleh saya dengan pertanyaan identitas primordial yang terus menguat dapat mengancam persatuan dan kebinekaan Indonesia. Benarkah? Jawaban kami yaitu kami telah mendiskusikan bahwa primordialisme adalah salah satu faktor penting yang dapat memperkuat ikatan suatu kelompok saat ada ancaman dari luar kelompok mereka. Akan tetapi, primordialisme juga dinilai negatif karena berpotensi mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Nah, selain itu, primordialisme ini juga seringkali dianggap memiliki sifat yang merusak atau primitif dan regresif. Bahkan primordialisme dianggap bisa menghambat modernisasi. Karena kenapa? Yaitu karena merusak integritas nasional dan proses-proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, hal ini bisa saja memicu munculnya konflik antar suku yang ada di suatu negara. Untuk soal selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya pertanyaan C atau nomor 3. Yaitu, jika mengancam persatuan dan kebinekaan Indonesia, apakah sebaiknya identitas primordial itu dihilangkan? Setelah diskusi, kami memiliki jawaban, yaitu identitas primordial seperti suku, agama, budaya, dan bahasa daerah merupakan bagian dari identitas masyarakat Indonesia. Keberagaman ini menjadi kekayaan dan dasar Bhinneka Tunggal Ika. Namun, jika identitas primordial digunakan sebagai alat untuk memecah belah atau menimbulkan konflik, hal ini bisa menjadi ancaman bagi pemersatu bangsa. Maka dari itu, bukan identitas primordial yang harus dihilangkan, tetapi cara pandang dan fanatisme sempit yang harus diubah agar tidak menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa. Oke, sekarang akan saya lanjutkan dengan nomor 4 yaitu apakah identitas primordial itu memberikan kontribusi positif dan baik bagi pembangunan bangsa? Jawaban kelompok kami adalah bisa, karena identitas primordial itu sendiri adalah suatu budaya yang melekat pada masyarakat di lingkungan tersebut. Maka dengan adanya kekayaan budaya lokal tersebut, ini bisa meningkatkan pariwisata dan juga ekonomi kreatif pada masyarakat Indonesia. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, mengapa mengunjungi museum dan wisata budaya merupakan pembelajaran yang dapat mengembangkan, memperkaya, dan memperteguh jati diri bangsa, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Jawaban kami adalah museum dan wisata budaya memang memiliki peran yang sangat penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, untuk membentuk identitas nasionalisme, dan lainnya. Karena museum menyimpan banyak sekali peninggalan sejarah yang dapat memberikan informasi seputar perkembangan budaya, perjuangan Indonesia, dan sedikitnya masyarakat dapat memahami lebih dalam mengenai nilai-nilai historis dan kearifan lokal.
Sedangkan wisata budaya, selain mendapatkan pengalaman baru, wisata budaya ini dapat menumbuhkan rasa toleransi karena keberagaman yang ada di Indonesia melalui interaksi dengan berbagai adat atau tradisi. Berkunjung ke museum turut berkontribusi dalam menjaga warisan budaya untuk generasi yang akan mendatang. Tetapi, di satu sisi masyarakat sudah kehilangan minat untuk datang ke museum, sedangkan wisata budaya beberapa sudah tidak dikelola dengan baik. Namun, tanpa adanya museum, beberapa peninggalan adat dan kebudayaan dari leluhur akan memudar bahkan menghilang semakin berkembangnya zaman. Baik, itu tadi merupakan pemaparan singkat dari presentasi kami mengenai hasil diskusi dari identitas primordialisme dan identitas nasionalisme. Kami dari kelompok 6, kelas 1 ATNK dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.